Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Ini tentang hubunganmu bersama dia. Boleh kalian fokuskan dianya siapa? Aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Oh. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya, karena ini pembacaannya general. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Kalau aku rasa di sini bisa ini kamu, bisa ini dia, bisa kalian berdua sama-sama sebenarnya masih saling tertarik, ya. Masih ada rasa ketertarikan dari kedua belah pihak kalau aku rasa di sini. Cuman kayaknya ada nih yang lagi fokus pada keluarga. Bisa jadi dari kedua belah pihak memang lagi sama-sama fokus pada keluarga. Ya, mungkin keluarganya memang lagi butuh bantuan dia atau bantuan kamu seperti itu ya. Jadi ini sama-sama kalau aku lihat kalian masih sama-sama punya ketertarikan, bahkan mungkin masih saling kecarian gitu ya. Kalau kalian LDR nih, ya mungkin lagi sering stalkingin status media sosialnya gitu ya. Karena di sini aku lihat ada honeymoon, berarti ada jarak di antara kalian. Jadi masih sering stalkingin kamu, stalking dia, dia stalking kamu. Aku lihat juga di sini keluarga masih mempengaruhi. Cuman ada seseorang di sini, entah ini kamu ataupun dia merasa bahwa kayak diabaikan oleh pasangan. Ya kayak ini kayak cinta ini udah cinta sepihak, kayak cuman kamu doang yang cinta sama dia, dia enggak, atau dia doang yang cinta sama kamu, kamu enggak, seperti itu ya. Masih ada rasa kayak diabaikan oleh pasangan sehingga rasanya kayak cinta sepihak. Flirt, oke, aku rasa di sini ada seseorang yang memang gampang banget tergoda dengan sesuatu atau seseorang. Ya entah ini kamu ataupun dia, kalian situasikan aja. Masih gampang tergoda ya. Tapi ini masih benar-benar ada ikatan cinta yang sangat kuat. Ada true love di sini. Cinta yang benar-benar secinta itu, gitu ya kalau aku lihat di sini. Benar-benar cinta, ya. Jadi gimana ya aku harus ngomongnya? Gampang terkoda, tapi ya cinta sejatinya itu ya kamu. Nah, kamu juga gitu kalau misalkan kamu di sini yang gampang tergoda, ya cinta sejati kamu itu ya dia gitu loh. Ya, jadi walaupun sering tergoda dengan orang lain, pikiran, hati, perasaannya itu ya balik lagi ke pasangan ini semula gitu. Selalu kalian berdua, baliknya selalu ke kalian berdua lagi gitu. Karena memang sebenarnya masih sama-sama cinta, cuman kayak masih mungkin ini merasa kayak diabaikan itu karena ego ya. Masih ada ego, sama-sama mungkin saling tidak mau komunikasi duluan, sama-sama mungkin apa ya? Lagi ya mungkin karena lagi fokusin keluarga gitu ya. Sehingga ya kayak gitu situasinya, kayak merasa tidak diperhatikan lagi atau tidak diperdulikan lagi oleh pasangan. Tapi kalau sejujurnya aku lihat di sini, ini energi dia ya. Aku sangat lelah, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan hubungan ini. Ya, kayak udah capek gitu loh diperjuangkan, tapi endingnya ya kok gini-gini terus, mungkin putus nyambung terus. Kok hubungannya nggak langgeng-langgeng gitu, kok nggak ke pelaminan-pelaminan, nah kayak gitu ya, kayak capek banget diperjuangin tapi kok gini-gini terus hasilnya ya, endingnya berakhir lagi, jeda lagi, putus lagi, kayak gitu. Mohon sabar padaku, aku sedang dalam masa penyembuhan dari masa laluku, seperti itu ya. Jadi mungkin baik dari kamu ataupun dia sama-sama sedang mencoba untuk menyembuhkan rasa luka di dalam hati kalian dari masa lalu gitu ya. Mungkin kamu juga sebenarnya bisa jadi ya capek juga dengan hubungan ini yang on off terus mungkin ya. Dan gini, sebenarnya ini bisa jadi energi kalian berdua juga sih ya, gak cuma dari dia.
Karena gini, kalau aku lihat di sini, kan masih ada energy stalking ya, dari kalian kalian berdua. Jadi ketika kalian sama-sama tidak melakukan apapun, ya kalian tidak bertindak untuk komunikasi duluan atau cari cara gimana nih untuk bisa berinteraksi lagi ya. Mmm, di saat kalian sama-sama diam gini, justru ada rasa ketakutan akan ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Gitu ya, kalian kan pengen adanya hubungan yang langgeng gitu ya. Kalian tahu kalau kalian takut kalau misalkan kalian situasinya diem-dieman sekarang, keadaannya diem-dieman kayak gini seperti ini ya. Kalian takut nanti tahu-tahu dia udah ada yang lain, tahu-tahu udah nikah dengan yang lain, itu yang kalian takutkan. Baik kamu ataupun dia, aku rasa sama-sama merasakan seperti itu. Makanya di sini masih ada energi stalking, masih ada rasa ingin tahu keadaan pasangan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya baik kamu ataupun dia tuh sama-sama ada rasa khawatir, ada rasa gundah gitu ya. Makanya di sini masih ada energi stalking. Takut dia sudah ada yang lain, takut dia sudah menikah dengan yang lain, seperti itu. Kita berdua punya pekerjaan. Nah, gini. Um, Kalau aku rasa kalian berdua ini sama-sama lagi fokus pada kehidupan masing-masing. Ya, entah karir, keuangan, atau masalah keluarga. Intinya kalian punya masalah masing-masing yang dan menurut kalian ini cukup besar, ini harus difokuskan terlebih dahulu. Mungkin karir, keuangan, atau keluarga, atau masalah pribadi apa gitu yang cukup besar. Dan memang harus diprioritaskan. Sehingga mau nggak mau ini butuh waktu. Jadi kalian lebih memilih untuk ya udah deh, kita masing-masing aja dulu gitu ya. Kita saling menarik diri aja dulu sama-sama. Tapi masih saling merasa memiliki walaupun keadaannya kayak ini sudah berakhir gitu ya. Mungkin kalian saling menjauh itu tidak ada omongan. Jadi tahu-tahu ngeghosting, tahu-tahu ngilang, tahu-tahu udah saling menjauh aja gitu ya. Karena nggak ada omongan aku lagi fokusin ini dulu ya. Kamu sabar dulu ya nunggu atau gimana. Enggak ada omongan kayak gitu. Tahu-tahu udah ngilang gitu aja. Ya, makanya di sini kayak masih perasaan memantau, ingin tahu, kayak masih ada perasaan ingin memiliki, harapan, mengharap gitu. Tapi kayak nggak ada kepastian. Ini nih sebenarnya udah berakhir atau enggak sih? Kayak gitu, ya. Em, Gini, dia tidak pernah merasakan begitu banyak, merasakan emosi yang intens dengan kamu. Dan mungkin kamu pun begitu. Kalian tuh sama-sama punya perasaan yang intens gitu loh, yang stabil, yang dari awal pertemuan sampai sekarang itu perasaan itu masih sama. Masih sama-sama masih saling tertarik, masih memiliki perasaan yang sama, masih cinta, masih masih takut kehilangan ya. Masih ada perasaan saling memiliki seperti itu, ya. Kamu pantas mendapatkan lebih dari apa yang bisa aku berikan. Oke, jadi gini, kalau aku rasa bisa jadi kalian ini sama-sama memikirkan pasangan. Ya, sebenarnya karena dikala kamu mengusahakan menurutmu ya, menurut kamu mengusahakan agar dia bahagia atau agar dia tetap bisa bersama kamu atau hubungan ini bisa langgeng, tapi nyatanya dia selalu kayak menghindari atau kayak tidak menghargai atau tidak tidak merasa puas dengan usaha yang kamu berikan. Sehingga kamu memilih untuk ya udah, kalau misalkan usahaku itu menurutmu kurang atau menurutmu kurang puas gitu ya, kurang kurang apa ya, bisa membantu, maka ya kamu akan membebaskan dia, melepaskan dia untuk ya udah silahkan apa yang kamu mau silahkan lakukan. Seperti itu. Itu energi kamu terhadap dia. Dan dia pun seperti itu, dikala dia kayaknya belum mampu untuk memberikan apa yang kamu mau, kamu juga merasa tidak bahagia dengan hadirnya dia sekarang, dengan ketidakmampuan dia sekarang, ya maka dia pun akan membebaskan kamu. Ya udah silahkan, kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Jadi jika menurutmu apa yang aku berikan selama ini tuh kurang memuaskan, kurang membuatmu bahagia, dan carilah kebahagiaan di luar sana selagi kita sama-sama memapankan diri dalam hidup, ya kita membebaskan diri aja. Jadi energi sekarang itu kayak melepaskan, tapi masih berharap tidak apa ya, tidak benar-benar lepas gitu ya.
masih ada energi stalking, masih masih ada harapan kamu masih memiliki aku masih memiliki kamu, seperti itu. Ya, jadi energinya kayak apa tuh? Em, ya udah gitu loh, kayak ya udah kita fokusin aja dulu kehidupan kita masing-masing ya. Tapi jangan pergi ya, kayak gitu loh. Jangan jauh-jauh ya, jangan menghadirkan yang lain ya. Nah, itu energinya. Kalau aku lihat di sini ya. Oke, jadi kalau aku rasa sih baik atas atau bawah ya, kartu yang di atas ataupun kartu yang di bawah ini sebenarnya sama-sama energi kalian berdua, sama-sama saling tarik menarik, tidak mau melepaskan, tapi mau nggak mau harus bersikap bijak ya. Ada yang dia prioritaskan dan ya udah, kamu pun melepaskan, biarkan dia memprioritaskan apa yang menurut dia penting dulu dalam hidup dia, dan dia pun begitu. Dia tidak mau mengekang kamu dalam situasi dia tidak mampu untuk menggenggam kamu. Jadi dia melepaskan kamu, tapi masih dia berharap kamu jangan ada yang lain, seperti itu. Jadi kalau aku rasa sebenarnya kamu ataupun dia sama-sama memberikan sinyal loh. Oke, aku membebaskan kamu, tenang aja, aku di sini masih sendiri kok. Jadi kayak mungkin pasang-pasang status kayak mungkin foto sendiri, have fun sendiri, atau have fun dengan teman-teman sejenis ya. Misalkan kamu wanita ya, have fun sama teman-teman wanitamu. Kayak gitu, dia pun begitu. Jadi kayak terus misalkan foto lagi di kantor, di tempat kerja, kayak gitu. Jadi menunjukkan sebenarnya kayak ngasih sinyal baik kamu ataupun dia sama-sama ngasih sinyal kayak ya udah, kamu fokus aja dengan dirimu, aku bisa menjaga diriku sendiri, gitu. Aku bisa menjaga hati ini, aku bisa menjaga diriku kok, kayak gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Tapi bisa juga sebagian ya, ini energinya bisa sebagian, karena ini kan general, ya jadi nggak bisa 100% juga plek sama dengan kalian. Oke, kamu berdealing dengan seseorang yang memang notabene-nya orang yang tertutup ya. Orangnya tuh tertutup. Orangnya canggungan. Atau mungkin sebenarnya kalian berdua itu memang sama-sama orang yang tertutup ya. Sama-sama orang yang tutup, orang yang canggungan kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini sebenarnya dewasa sih ya, dewasa. Cuman memang kadang-kadang kalau misalkan kalian berdua dipersatukan kadang-kadang menunjukkan secara emosional tuh kayak kekanak-kanakan aja gitu ya. Tapi di kalian berduanya aja gitu, di kala kalian berdua ya lagi komunikasi atau lagi berinteraksi, lagi deket kayak gitu ya, kayak menunjukkan aja gitu kayak pengen dimanja-manja, pengen menunjukkan apa sifat kekanak-kanakan kayak gitu ya, karena pengen untuk cari perhatian pasangan kayak gitu, kadang seperti itu. Terus itu kadang ini juga, apa, secara emosi itu ya, suka naik turun, mood swing kayak gitu ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba tersinggung, tiba-tiba ngilang, ya itu bentuk cara, kalian itu untuk mencari perhatian, baik dia ataupun kamu. Jadi ini sebenarnya energi kalian berdua ya, ya sama, baik kamu ataupun dia sama kayak gitu. Tiba-tiba marah, tiba-tiba ngilang. Ya, tiba-tiba ya itu, tiba-tiba ngilang karena ya pengennya dicari. Ya, kalau misalkan ngomong, aku pengen ini dulu, aku pengen ini, kan nggak kecarian jadinya. Nah, makanya di situ ya tiba-tiba ngilang biar kecarian sama pasangan. Tapi di kala kalian berpisah, di sini kayak ada rasa sedih juga, kayak ada rasa kehilangan, kayak ada rasa frustasi, takut takut benar-benar hubungan ini benar-benar berakhir, kalian tidak bisa bersama, atau tahu-tahu pas ngeliat status sosial media kamu kamu sudah dimiliki orang, kamu sudah menikah dengan orang. Nah, itu ada rasa khawatir seperti itu ya. Ada rasa takut. Ya, jadi makanya di sini masih ada energi stalking untuk mengetahui itu. Jadi ketika kalian berpisah itu kayak ada rasa sakit hati, rasa apa ya, terluka ya batin kalian karena perpisahan yang sejujurnya itu nggak ada kejelasan, tahu-tahu udah pisah gitu, tahu-tahu udah nggak ada komunikasi. Nah itulah ya, makanya di sini
apa ya, dia dia masih menyembuhkan luka masa lalu dan kamu pun masih menyembuhkan luka masa lalu. Dikala kalian saat ini berpisah seperti itu. Tapi dikala kalian berpisah selalu ada perasaan kayak sedih, kecewa, sakit hati, kayak putus cinta gitulah ya, kayak putus cinta, kayak kehilangan seperti itu. Nah, di awal-awal memang kayak merasa ingin pergi itu kayak oke, mantap nih, aku pengen pergi. Tapi dikala sudah benar yang memilih untuk pergi, akhirnya kayak, aduh, apakah keputusan ini salah? Kenapa aku selalu kerinduan kamu, aku keinget kamu? Karena di awal memang ketika masih bersama ngelihatnya kayak hubungan ini kok sulit banget ya, kayak hubungan ini udah gagal, hubungan ini kayak nggak bisa lagi dipertahanin, hubungan ini kayak nggak bisa lagi diperbaiki, kayak hubungannya itu udah gagal. Oke, kayaknya memang udah nggak bisa. Akhirnya baik kamu ataupun dia sama-sama kayak pengen yaudah deh pisah aja, kita saling menarik diri, dan itu nggak ada omongan kayak udah deh kita berpisah gitu. Kalaupun ada omongan kita berpisah, tapi tetap ketika sudah berpisah itu kayak ada perasaan, aduh aku kok keinget dia ya, aku kok kayak rindu dia ya. Dan gini, kalaupun misal eh, ada seseorang yang ngomong gitu ya, ya kita berpisah aja lah, kita udah akhiri aja hubungannya. Justru malah orang yang ngomong itu yang lebih perasaannya jadi wah gunda gulana, nggak tenang ya, kepikiran kamu terus seperti itu ya. Tapi kalau misalkan di sini apa namanya, nggak ada omongan kita berpisah, kayak oke, memang kayak ada rasa kangen, sedih, bingung yang hubungan ini sebenarnya udah berakhir atau enggak, tapi karena masih ada keraguan hubungan ini masih berakhir atau enggak, tapi gampang gitu loh untuk balikannya. Jadi kayak ya ada rasa sakit hati karena tiba-tiba menghilang, tiba-tiba pergi, tapi apa ya, masih masih ada rasa cinta. Dan apa ya, kayak intinya sama lah, sama dengan yang ada omongan berpisah ataupun enggak, itu sama lah ya. Susah aku mengimajinasikannya ya. Intinya sama-sama lah, sama-sama kayak kehilangan, sedih, kangen, rindu, tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba kok keingat seseorang itu gitu ya. Nah, jadi pas udah berpisah ya udah akhirnya keingat, aduh balik lagi seperti itu ya. Jadi kayak nggak mantep gitu loh. Di awal-awal aja mantep, di awal-awal aja kayak wah yakin nih mau berpisah gitu ya. Tapi pas udah dijalanin berpisah, taunya aduh gagal gitu ya. Akhirnya balik lagi gitu. Apalagi di sini ada Two of Cups. Two of Cups ini menandakan bahwa memang hubungan ini penuh dengan pembelajaran. Hubungan ini memang pembelajarannya untuk mendewasakan diri, mendewasakan sikap. Akhirnya paham tentang arti sebuah relationship, arti sebuah hubungan, arti sebuah pasangan. Nggak semudah itu. Kalau misalkan memang yakin mantep cinta itu kamu berikan ke dia, dia itu memberikan cintanya ke kamu, maka nggak semudah itu untuk oke kita pisah, setelah pisah udah selesai. Enggak. Namanya cinta itu dalam hubungan itu benar-benar yang harus ada pengorbanannya, harus sama-sama berjuang, sama-sama harus berubah, sama-sama harus mengimbangi, sama-sama harus bekerja sama untuk membuat hubungan ini tuh setara. Hubungan ini tuh stabil, hubungan ini tuh langgeng sampai ke jenjang yang serius gitu loh. Ya, jadi ini memang suatu hubungan yang penuh dengan pembelajaran, bisa mendewasakan diri. Paling tidak kalau misalkan kalian tidak bersama ya dalam hubungan ini, kalian tidak bisa lanjut ke jenjang pernikahan, paling tidak kalian akan mengerti tentang arti sebuah hubungan. Arti dalam sebuah hubungan adalah tidak mudah mengatakan berpisah, tidak mudah untuk mengkhianati, menyakiti pasangan, tapi justru malah bagaimana caranya diusahain hubungan itu tetap bersama, tetap saling percaya, tetap saling menggenggam seperti itu ya. Two of Cups ya. Jadi artian dari Two of Cups adalah yaitu gimana caranya tetap menggenggam pasangan, tidak mudah untuk berkata pisah atau bertindak pisah seperti itu. Jadi ini makanya ada ikatan yang kuat di antara kalian. Setiap kalian berpisah selalu aja dibolak-balikin, datang lagi kayak gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan memang ada masalah di hubungan kalian, keluarlah that. Ya, karena ini Two of Cups ya, maka keluarlah that.
Jadi apapun masalah di antara kalian, di saat kalian diambang ingin berpisah atau diambang kalian benar-benar yakin ingin berpisah, di sini ditunjukkan atau diberikan kayak perasaan nggak nggak mau melepaskan hubungan ini. Kenapa? Ini death ya. Jadi di kayak semesta itu memberikan perasaan di mana kalian nggak bisa melepaskan dan kalian nggak bisa merubah konsistensi dari hubungan ini. Kalian akan tetap bersama. Yang kalian rubah adalah sikap, perilaku, tindakan yang salah, yang ya ini yang tadi menjadikan pelajaran ya untuk mendewasakan diri gitu loh. Untuk memaknai arti sebuah hubungan, bisa langgeng itu gimana? Berarti masalah yang kalian buat itulah yang harus diperbaiki, harus dirubah sehingga keluarlah that. Jadi kalian ada perasaan tidak mau merubah konsistensi dari hubungan ini, tapi yang kalian rubah adalah pola pikir, sikap, tindakan, perilaku, ya, yang menyimpang sehingga membuat hubungan ini pasang surut. Sehingga hubungan ini tuh gundah ya, yang suka buat berpisah gitu. Tapi endingnya juga nggak rela untuk dipisah, nggak rela juga untuk pisah gitu ya. Sehingga mau nggak mau disadarkan lah, baik kamu ataupun dia disadarkan siapa nih yang buat salah, itu yang akan tersadarkan bahwa dia nggak boleh lagi memperlakukan pasangan dengan semena-mena, memperlakukan pasangan dengan selalu menyakitinya gitu ya. Siapapun yang merasa di sini dia yang bersalah, dia yang melakukan kesalahan, dia yang akan harus berubah. That ini. Kalau misalkan dia yang melakukan kesalahan di hubungan ini ya dia yang harus berubah. Misalkan dia gonta-ganti pasangan terus walaupun ini masih sama kamu ya, so selingkuh terus. Nah, itu berarti dia harus berubah. Jangan selingkuh lagi seperti itu. Karena itulah ternyata kenapa hubungan kalian bisa enggak stabil, enggak langgeng ya, seperti itu. Dan baik kamu ataupun dia sebenarnya kayak merasa terjebak dalam hubungan ini. Bahkan sampai-sampai mungkin kalian itu kehilangan kemandirian yang disebabkan oleh terlalu terlibat dalam hubungan. Jadi kayak mungkin dia kerja, kamu pengen tahu banget apa sih detailnya nih dia ini kerjanya, atau misalkan berteman siapa aja sih temennya, ada ceweknya enggak. Nah, kamu terlalu terlibat banget gitu loh. Ya udah percaya aja gitu loh. Kalau dia kerja ya kerja, mau kerja apa yang penting menurut kata dia halal, ya udah yakin aja itu halal gitu loh. Kalau misalkan dia lagi main sama temen, percaya aja deh dia tuh main sama temen-temennya gitu. Itu temen gitu. Jangan bernegatif thinking gitu loh sama dia. Karena apalagi kalau misalkan dia pria, kalau misalkan kamu curiga bahwa dia selingkuh, maka kecurigaan kamu tentang perselingkuhan itu akan diolah di otaknya bahwa itu kayak sebuah pernyataan. Akhirnya itu jadi sebuah perintah untuk dia benar-benar selingkuh gitu loh. Ya, jadi karena kamu ataupun dia terlalu terjerumus ya, atau terlalu ingin tahu, terlalu menjerumuskan diri pada hubungan yang seperti itu gitu ya, pengen tahu semuanya kayak gitu ya. Karena pasangan pun butuh privacy juga ya, butuh butuh ruang ya, butuh ruang untuk sendiri, butuh waktu untuk sendiri kayak gitu ya. Sehingga di sini adalah tingkat kodependensi yang sangat kuat sehingga kayak hubungan ini tidak sehat gitu loh ya. Karena seperti iblis ini ya, kita tahu lah iblis ya, dia akan selalu menggoda sampai orang yang dia goda itu mengikuti apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, sehingga mau nggak mau ya, baik kamu ataupun dia mengambil langkah mundur untuk menyalakan kembali beberapa gairah minat ya terkait dengan hubungan kalian. Karena kalian pun akhirnya sadar ya, ini terlalu toksik, ini terlalu menyakitkan gitu. Akhirnya mau nggak mau kalian harus menghindar satu sama lain. Nah, tahu-tahu nanti kalau udah menghindar barulah kelihatan di situ kangennya, rindunya, pengen ketemu, kepikiran kamu terus, dia juga gitu. Sehingga di sini berarti memang ada masalah yang terjadi di hubungan kalian. Bahkan ini kalau aku lihat ini karena juga ada kesehatan mental yang terganggu ya.
mungkin terlalu cemas ya, atau ada ketakutan akan suatu komitmen, atau mungkin memang punya trauma dari masa lalu yang belum selesai, atau mungkin punya inner child, mungkin dia anak broken home, atau mungkin dia pernah dikhianati pasangan dia yang dulu, dan kamu pun mungkin begitu, atau kamu punya inner child atau dia yang punya inner child yang belum tuntas, sehingga hubungan kalian seperti itu ya, tidak apa, sangat ketakutan jika ditinggalkan, sangat ketakutan jika hubungan ini berakhir. Akhirnya tidak bisa meleluasakan pasangan untuk melakukan kesehariannya. Pengen tahu aja apa yang dia lakukan, dengan siapa dia melakukannya gitu ya, apa yang dia kerjakan ya, ada perempuan atau lawan jenisnya enggak gitu ya. Aku rasa seperti itu. Jadi karena memang ada inner child atau traumatik dari masa lalu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, itu yang membuat kesehatan mental, itulah yang membuat hubungan akhirnya tidak tidak merasa apa ya, eh, diberikan waktu ruang gitu loh. So, kalau memang ada kesehatan mental yang seperti itu ya, akhirnya mengganggu hubungan, sebaiknya coba deh untuk ini apa, konsulkan dengan psikolog atau psikiater. It's okay, no problem, bukan berarti gila kok. Karena kan kalau psikolog atau psikiater itu memang ada porsi-porsinya ya. Ada psikolog keluarga, ada psikolog yang memang tentang kejiwaan ya, memang nah, kejiwaan itu juga ada apa, spesifiknya juga ya, ada ke keluarga, ada ke memang masa lalu ya, ada masalah trauma ya, atau apa gitu, itu ada spesifiknya gitu, sama kayak dokter spesialis kayak gitulah ya. So ya, jadi kalau jangan takut untuk ke psikolog atau psikiater jika memang butuh bantuan, it's okay, no problem ya, itu bukan berarti dianggap gila kok, enggak sama sekali, namanya mau sehat ya kan. Apalagi di sini kalau aku lihat memang menandakan hubungan kalian itu terlalu banyak yang cemburu, entah ini kamu atau Budi apapun, atau dia, atau mungkin sebenarnya kalian berdua sama-sama orangnya cemburuan. Terus itu punya perilaku mendominasi, atau mungkin punya perilaku yang melecehkan pasangan, atau punya karakter yang suka nipu atau bohong kayak gitu. Itu kan juga termasuk salah satu apa ya, reaksi dari psikis ya. Ada masalah dengan psikisnya. Kenapa dia sampai menipu? Mengapa dia sampai berbohong? Ya, sampai terlalu cemburu, sampai merasa ketakutan akan kehilangan sesuatu atau seseorang. Itu kan ada masalah dengan psikisnya. Jadi kalau memang kalian benar-benar tidak mampu untuk menangani masalah itu, dan justru malah setiap kalian menjalani hubungan selalu gagal gara-gara emosi atau tindakan yang di luar apa ya, kebiasaan orang-orang yang normal, it's okay, nggak apa-apa ya. Ya biar ini loh, biar hubungannya nggak nggak selalu apa, bias gitu loh dengan pasangan tuh ya. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, bener aja nggak apa-apa kalau misalkan mau ke psikolog. Ya, coba dulu aja ke psikolog, jangan dulu ke psikiater. Tapi kalau misalkan udah nggak kuat banget ya nggak apa-apa ke psikiater. Oke, King of Wands tuh. Apalagi di sini King of Wands. Ada perasaan di mana, bukan ada perasaan, tapi ada di mana hubungan kalian ini terlalu bergantung. Entah siapa nih, entah ini kamu ataupun dia saling sama-sama saling bergantung, sehingga tidak bisa membebaskan pasangan untuk melakukan hal-hal kayak hobi, pekerjaan, keseharian dia dengan teman-teman. Kan pasangan juga punya kehidupan lain ya selain dengan kamu gitu. Mereka harus bekerja, mereka juga harus fokusin dengan teman-teman juga. Mereka juga harus melakukan hobi mereka agar energi mereka itu lebih fresh gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan di sini kamu yang terlalu posesif, terlalu apa ya, bergantung sama dia, cobalah untuk apa ya, mengikhlaskan, melepaskan gitu loh. Ya, kalau memang kamu memang belum sanggup, nggak apa-apa ke psikiater atau psikolog ya. Atau mungkin dia ya. Jadi
Karena di sini tuh di Indonesia terutama ya, masalah tentang kesehatan mental itu masih ambigu, apalagi kalau di daerah-daerah gitu ya. Di daerah-daerah bukan di ibu kota. Kalau di ibu kota mungkin oke, mereka sudah mungkin paham sedikit-sedikit tentang kesehatan mental. Tapi kalau di desa-desa gitu ya atau di daerah-daerah itu terkadang yang namanya kesehatan mental itu kayak hal tabu dan itu kayak sulit untuk dicerna oleh para tetua, orang tua atau orang-orang sekeliling yang notabene bukan dari bidang kesehatan ya atau psikologi ya kesehatan lah ya seperti itu. Ya, mereka akan tabu mengenai tentang bahwa kamu ada kecemasan, bahwa kamu ada trauma, itu mereka nganggapnya gila gitu. Padahal gila itu bukan seperti itu, gitu kan ya. It's okay, nggak apa-apa. Nah, di sini akhirnya karena ada sifat dari pasangan yang mendominasi, mungkin dia mendominasi, pengontrol, sedangkan kamu bergantung sehingga kayak nggak ada keleluasaan untuk bisa melakukan pekerjaan atau hobi atau ya cuman have fun untuk diri sendiri itu kayak sulit karena terlalu terpantau gitu loh kayak nggak bebas gitu ya selalu dipantau oleh pasangan terus gitu ya. Nah, terus itu juga aku lihat di sini memang ada karakter seseorang yang kalau ngomong suka belak-belakan sehingga pasangan itu mungkin orangnya memang orang yang sensitif ya atau mungkin kalau ngomong tuh intonasinya memang di daerah dia ngomongnya suka keras gitu ya kan kan di sini aku lihat LDR ya. Ada jarak di antara kalian mungkin kamu orang Sumatera dia mungkin orang Jawa sehingga kalau Sumatera ngomong agak tinggi suara kalau orang Jawa kan lemah lembut ngomongnya jadi dikira kayak kamu marah kayak gitu ya padahal enggak itu sebenarnya intonasi ya hanya cuman kan mana ada yang tahu gitu ya. Orang Jawa yang dengan kesehari-hariannya memang ngomongnya mendayu lemah lembut kamu orang Sumatera memang ngomongnya tinggi ya mana tahu gitu kan so mungkin dia terlalu sensitif akhirnya tersinggung seperti itu jadi sebenarnya di sini baik kamu ataupun dia sama-sama ke trigger satu sama lain gitu akhirnya hubungan kalian itu enggak apa namanya nggak seimbang akhirnya ya udah saling menarik diri gampang tersinggungan gampang marah ya kayak gitu tiba-tiba ngediemin tiba-tiba nggak ada komunikasi nggak ada kabar ya karena itu ya cobalah untuk berikan waktu untuk pasangan kalau memang dia butuh fokus pada teman-teman, butuh fokus pada karir, kehidupan masalah dia pribadi, ya silahkan berikan dulu waktu. Ya kami juga kalau biar nggak terlalu fokus ke dia, ya udah kamu juga have fun dengan pekerjaanmu, dengan teman-temanmu. Apa nih kalau perempuan kan suka shopping atau mungkin suka apa sekedar scroll scroll TikTok, it's okay, no problem. Yang penting kamu happy ya. Jadi nggak usah fokusin ke dia. Toh kalaupun dia butuh kamu, dia akan datang kok gitu ya. Jadi kamu nyantai aja ya. Slow aja dengan hidupmu. Oke? Okay? Aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate dengan kalian ya. Kalau misalkan ditanya tentang cinta, aku lihat sama-sama kok di sini. Baik kamu ataupun dia sama-sama saling cinta, saling masih memiliki harapan yang sama, ingin bersama gitu. Gimana tuh gue ngomongnya? Intinya sama-sama punya perasaan yang sama, sama-sama menginginkan kebersamaan lagi gitu. Cuman memang mungkin butuh waktu ya. Oke, untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Leo, Aries, Sagittarius. Aduh, dindingnya jauh. Terus energi paling kuat di sini ada Scorpio dan ada Capricorn. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Dan untuk alfabetnya ini bisa nama, bisa inisial, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kalian pada dia atau pada momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian. Ya, ini ada K, F, I, N, T, C, M, L, G, Z, E, P, U, W, S, R, H, Q, B, V, A, X. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri salam-salam untuk kalian semua dan bye-bye.